Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astra Prima Budiarti, dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kami tim peneliti menyiapkan video ini sebagai media untuk monef laporan kemajuan penelitian dosen pemula yang didanai oleh PNBP tahun 2020 yang dilaksanakan secara online. Kami memberikan judul untuk penelitian ini, analisis faktor yang mempengaruhi continuous intention terhadap inovasi digital pada aplikasi e-commerce. Pada saat mengajukan proposal penelitian, kami sudah menyiapkan beberapa tahapan, dimulai dari pembuatan proposal hingga pembuatan laporan akhir. Hingga saat ini, tahapan yang sudah kami capai adalah mempresentasikan hasil penelitian kami pada proceeding tingkat internasional yang bertajuk The Fifth PCEBA tahun 2020. Nah, di awal video ini, saya akan menjelaskan hal apa saja yang melatar belakangi kami dalam mengambil judul penelitian ini. Yang pertama adalah fenomena disrupsi. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 adalah terjadinya fenomena disrupsi. Disrupsi ini ditandai dengan munculnya inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara yang baru. Salah satu contohnya adalah ketika aktivitas yang biasanya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Fenomena disrupsi ini mengubah cara masyarakat menikmati hidupnya. Kemudian, yang kedua adalah pertumbuhan inovasi secara radikal namun gagal. Pertumbuhan inovasi digital itu terjadi secara radikal dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, menurut hasil penelitian Marmer tahun 2011, 90% dari inovasi digital tersebut telah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat bertahan pada lingkungan bisnis digital yang sangat pesat perkembangannya, perusahaan tidak cukup hanya mempertimbangkan adopsi digitalnya, akan tetapi juga harus memahami niat kelanjutan pengguna, yang dalam penelitian ini kami sebut dengan nama continuous intention. Continuous intention pada penelitian ini terkait dengan niat pengguna aplikasi e-commerce untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Sejalan dengan minat beli ulang, continuous intention terkait dengan minat untuk terus memanfaatkan layanan pada aplikasi e-commerce. Nah, di Indonesia kan ada banyak aplikasi e-commerce yang sudah digunakan oleh penggunanya. Ada yang namanya Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Masing-masing platform e-commerce ini bersaing dengan caranya sendiri. Penelitian ini kami lakukan dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi continuous intention terhadap inovasi digital pada aplikasi e-commerce. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, teori menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi continuous intention. Yang pertama, menurut Jahanmar, tahun 2019. Nah, menurutnya, ada 5 faktor yang mempengaruhi continuous intention. Yang pertama adalah perceived system quality, perceived radicalness, expectation fulfillment, skepticism, dan slowness of adaptation. Kalau perceived system quality terkait dengan persepsi tentang kualitas sebuah sistem dari platform online yang dihasilkan dari penilaian secara terus-menerus terhadap sistem digital. Nah, radikalisme pada inovasi digital akan menciptakan solusi dan nilai pasar baru melalui sebuah konsep yang lebih inovatif. Kemudian, ekspektasi pengguna dibangun dari prediksi yang mereka buat tentang pengalaman mereka dengan teknologi. Berikutnya tentang skepticism. Pengguna skeptis yang dimaksud pada penelitian ini adalah mereka yang sangat hati-hati dalam menerima inovasi dan menolak perubahan kebiasaan lama atau menggunakan teknologi baru. Berdasarkan penelitian sebelumnya, semakin skeptis seorang pengguna, maka tingkat keloyalannya akan semakin tinggi. Sama halnya dengan slowness of adoption. Pada penelitian ini mengacu pada seberapa lambat pengguna dalam mengadopsi suatu inovasi. Nah, berikutnya ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi continuous intention. Pertama, menurut Van Cates et al. Tahun 2003.
Menurutnya, social influence mempengaruhi continuance intention. Yang dimaksud dengan social influence adalah tentang sejauh mana seorang individu memandang bahwa orang-orang penting percaya bahwa ia harus menggunakan sistem yang baik. Nah, berikutnya menurut Susanto et al., trust mempengaruhi continuance intention. Trust ini didefinisikan sebagai kesediaan suatu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain. Percaya. Nah, berikutnya menurut Tran et al. Tahun 2019, bahwasanya satisfaction juga mempengaruhi continuance intention. Satisfaction di sini mengacu pada penilaian pengguna terhadap pengalaman secara keseluruhan dan ditentukan oleh nilai kognitif pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Nah, dari beberapa teori di atas, kami membuat kerangka konseptual pada penelitian ini seperti yang ditampilkan pada slide ini. Nah, berdasarkan kerangka konseptual ini, dapat kita ambil 14 buah hipotesis, dan 14 hipotesis ini akan dianalisis dalam penelitian ini. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif dengan metode survei. Sesuai dengan model penelitian ini, dan hipotesis yang telah dirumuskan, maka penelitian ini menggunakan analisis structural equation model atau SEM, yang kami analisis melalui software SmartPLS untuk menganalisis datanya. Kami menggunakan sampel 200 responden yang disebarkan ke masyarakat yang menggunakan aplikasi e-commerce. Kami mengambil sampel secara accidental sampling dan online self-administered survey. Ini adalah hasil dari uji hipotesis yang sudah kami lakukan. Yang pertama, sebelum melakukan pengujian hipotesis, kami melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, hasil uji validitas dan reliabilitas itu dapat ditampilkan pada tabel yang ini. Nah, dari tabel ini, dapat kita ketahui yang mana data yang valid dan reliable. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Uji validitas konstruk diukur dengan parameter skor loading pada model penelitian dan menggunakan parameter AVE. Skor AVE itu harus besar dari 0,5. Suatu indikator dianggap valid jika memiliki nilai loading di atas 0,7, namun loading 0,5 sampai 0,7 masih diterima selama skor AVE besar dari 0,5. Dan uji reliabilitasnya dapat dilihat dari nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability. Konstruk dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha besar dari 0,6 dan nilai composite reliability 0,7. Nah, dapat dilihat di sini, dari semua data ini, Cronbach alpha-nya besar dari 0,6. Nilai R-square, continuance intention, 0,515. Itu artinya besar kontribusi, yang ini ya, besar kontribusi satisfaction dan trust terhadap continuance intention adalah 51,5%. Nah, tadi nilai AVE semua variabel, kecuali slowness of adoption, itu semuanya di atas 0,5. Berarti semuanya adalah valid. Nilai composite reliability, semua variabel kecuali slowness of adoption, itu besar dari 0,7. Berarti hanya slowness of adoption yang tidak valid dan tidak reliable. Nah, tabel ini menunjukkan hasil dari uji hipotesis. Nah, dari semua hasil ini, dapat dikatakan terdapat 5 hipotesis yang ditolak. Yang ditolak itu adalah skepticism terhadap satisfaction, skepticism terhadap trust, slowness of adoption terhadap satisfaction, slowness of adoption terhadap trust, dan social influence terhadap satisfaction. Nah, kenapa kita sebut dia ditolak? Karena berdasarkan teori, hipotesis penelitian dijawab dengan nilai pada path coefficient jika nilai T statistik
besar dari T-tabel. T-tabel di sini adalah 1,96. Nah, dari semua hasil statistik di sini yang besar dari 1,96 kecuali 5 variabel yang ini. Nah, ini adalah kesimpulan dari hasil uji hipotesisnya. Expectation fulfillment mempengaruhi satisfaction. Expectation fulfillment mempengaruhi trust. Perceived radicalness mempengaruhi satisfaction. Perceived radicalness mempengaruhi trust. Perceived system quality mempengaruhi satisfaction. Perceived system quality mempengaruhi trust. Satisfaction mempengaruhi continuance intention. Social influence mempengaruhi trust, dan trust mempengaruhi continuance intention. Nah, 5 hipotesis yang ditolak itu adalah skepticism itu tidak mempengaruhi satisfaction, skepticism tidak mempengaruhi trust, slowness of adoption tidak mempengaruhi satisfaction, slowness of adoption tidak mempengaruhi trust, dan social influence tidak mempengaruhi satisfaction. Berikut adalah demikian adalah hasil dari uji hipotesis kami. Nah, berikutnya rencana kegiatan kami adalah kami akan menyiapkan pembahasan yang lebih lanjut dari analisis ini, karena kami rencananya akan mempublikasikan hasil penelitian ini di jurnal yang bereputasi. Kami akan menyiapkan sebuah artikel yang layak untuk dipublikasikan baik di jurnal yang bereputasi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tim peneliti sudah merencanakan untuk membahas lebih lanjut tentang hipotesis yang ditolak tadi berdasarkan analisis PLS. Kesimpulannya, dari laporan kemajuan yang kami presentasikan adalah, berdasarkan hipotesis penelitian, perceived system quality, perceived radicalness, expectation fulfillment, skepticism, slowness of adoption, social influence, trust, dan satisfaction diduga mempengaruhi continuous intention terhadap inovasi digital. Namun setelah kami melakukan uji hipotesis, ada variabel skepticism dan slowness of adoption tidak mempengaruhi continuous intention terhadap inovasi digital. Oke, demikian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.